Dipaksa menikah dengan orang yang tidak kucintai. Namaku Naila Arindia Putri, usia 21 tahun. Orang-orang berkata, hidup adalah tentang memilih jalan dan menanggung konsekuensinya. Tapi bagaimana jika jalan itu bukan pilihanmu? Bagaimana jika jalan itu dipilihkan orang lain, dan kamu hanya didorong untuk menjalaninya? Seolah hidupmu hanyalah kepingan puzzle yang harus pas di tempat yang mereka inginkan. Dari kecil, aku tumbuh dalam keluarga yang menjunjung tinggi kehormatan. Ayah adalah sosok disiplin, keras, dan dikenal sebagai tokoh masyarakat. Sementara ibuku, beliau baik, lembut, tapi seringkali menjadi bayang-bayang di balik keputusan ayah. Tidak pernah membantah, tidak pernah melawan. Aku menyelesaikan kuliahku dengan nilai baik. Mimpi sederhanaku adalah bekerja di bidang desain interior, menabung, membeli apartemen kecil, hidup mandiri, dan suatu hari menikah dengan orang yang benar-benar kucintai. Sangat sederhana, tapi sepertinya terlalu ideal untuk dunia nyataku. Semuanya berubah ketika ayah mengumumkan sesuatu di ruang keluarga. Dengan nada tenang namun tak memberi kesempatan untuk bantahan, ia berkata, "Naila, ayah sudah memutuskan, kamu akan menikah dengan Davin Wiraatmaja." Aku terdiam, rasanya dunia berhenti. Siapa itu Davin? Aku tahu namanya, pengusaha muda, tampan, sopan, dan berasal dari keluarga terpandang. Dia pernah kami temui sekali saat acara perayaan tahunan desa, tapi hanya sebatas basa-basi. Aku tidak mengenalnya, apalagi mencintainya. "Kenapa?" tanyaku pelan, suara hampir tak keluar. Ayah menatapku lama, seolah aku anak kecil yang tak mengerti dunia. "Ini demi masa depanmu, juga demi keluarga kita. Mereka keluarga baik-baik dan ingin menjalin hubungan dengan kita. Demi keluarga, demi kehormatan, demi status, bukan demi perasaanku." Air mataku jatuh begitu saja, dan itu baru awalnya. Seminggu setelah keputusan itu, hidupku berubah seperti drama yang dipaksa diputar dalam kecepatan penuh. Pertemuan keluarga diatur, pesan catering, fitting kebaya, rencana lamaran. Semua berjalan cepat, terlalu cepat untuk otakku yang masih menolak kenyataan. Ibuku mendekatiku malam itu, mengusap rambutku seperti saat aku kecil. "Naila, kadang cinta itu bisa tumbuh setelah pernikahan," katanya seolah menenangkanku. Padahal aku tahu ia sendiri hidup dalam pernikahan yang dijalaninya tanpa pilihan. Aku memeluknya. "Bu, Naila ingin menikah karena cinta, bukan karena ayah ingin dihormati keluarga Davin." Ibu terdiam. Matanya berkaca-kaca, tapi ia tak berkata apapun. Di dalam diriku ada kemarahan yang tak terucapkan, tekanan yang semakin hari menekan dadaku. Di tengah semua kekacauan itu, Tuhan mempertemukanku dengan seseorang dari masa lalu, Raka Mahendra, seorang lelaki yang kukenal saat kuliah. Kami pernah bekerja sama dalam proyek kecil ketika aku magang. Dia lelaki yang sederhana, tidak menonjol, tapi kehadirannya selalu terasa hangat. Ia adalah seseorang yang memandangku sebagai manusia, bukan sebagai anak dari keluarga terpandang. Pertemuan kami terjadi secara tidak sengaja. Aku duduk di halte bus, mencoba menghindari keributan rumah yang sedang membicarakan dekorasi. Tiba-tiba, seseorang berdiri di depanku. "Naila," suaranya ragu, seolah tidak yakin. Aku langsung menoleh. Dan di sanalah ia berdiri, Raka dengan rambut sedikit berantakan, kemeja biru yang digulung di bagian lengan, tanpa ramah seperti dulu. Aku tak bisa menahan air mata, bukan karena Raka yang menyebabkan, tapi karena aku seperti menemukan ruang bernapas. "Kamu kenapa?" tanyanya lembut. Aku seolah meledak. Semua perasaan yang kupendam keluar begitu saja. Aku bercerita tentang pernikahan yang dipaksakan, tentang tekanan, tentang ketidakmampuanku berkata jujur pada ayah. Raka mendengarkan tanpa menyela. Matanya lembut, tetapi ada kemarahan yang samar, kemarahan terhadap situasi yang menekanku. Saat aku selesai bercerita, ia berkata,
Nay, kamu berhak menentukan hidupmu sendiri. Kamu bukan barang yang bisa dipindahkan demi kepentingan keluarga. Kata-kata itu menamparku keras, tepat di tempat yang selama ini kupendam. Aku menatapnya dan entah sejak kapan, dadaku bergetar oleh rasa yang selama ini tak pernah benar-benar padam. Pertemuanku dengan Davin pertama kali sebagai calon suami terjadi di sebuah kafe pilihan keluarganya. Dia datang dengan sopan, terlihat dewasa, rapi, dengan senyum yang tidak berlebihan tapi menunjukkan bahwa ia ingin memberi kesan baik. "Terima kasih sudah mau bertemu," katanya lembut. Aku mengangguk canggung. Di luar dugaanku, Davin bukan tipe lelaki arogan. Ia tenang, santun, melihat mataku ketika berbicara dan memberikan ruang. Namun justru itulah yang membuatku makin tersakiti. Bagaimana mungkin aku memaksa diriku mencintai orang yang bahkan tidak salah apa-apa? Saat kami berbicara, ia menatapku dengan penuh kehati-hatian. "Naila, kau terlihat tertekan. Pernikahan bukan sesuatu yang harus dijalani jika kau tidak benar-benar menginginkannya." Aku terkejut. Apakah ia tahu? Sejak kapan? Ia tersenyum kecil. "Aku bisa melihat dari matamu. Kau seperti burung yang ingin terbang, tapi dipaksa tinggal di sangkar." Aku menunduk. Air mata hampir keluar. Davin menghela napas dan berkata, "Jika suatu hari kau tidak ingin melanjutkan ini, aku akan menerima keputusanmu." Aku tahu ia tulus, dan itu membuatku semakin merasa bersalah. Sejak pertemuan kami di halte itu, Raka dan aku mulai sering berkomunikasi lagi. Tidak ada yang berlebihan, tidak ada yang melewati batas. Kami hanya bicara, bertemu di tempat umum, atau sekadar saling bertukar pesan. Namun satu hal yang tak bisa kupungkiri, aku merasa hidup ketika bersama Raka. Ia bukan pahlawan, bukan lelaki kaya, tidak punya gelar atau keluarga besar. Tapi ia punya sesuatu yang tidak dimiliki siapapun, bahkan Davin. Raka membuatku merasa bebas. Suatu sore, kami duduk di tepi danau kecil dekat kampus lama. Angin berhembus pelan, dedaunan jatuh di atas permukaan air. Raka menatapku lama, seolah menimbang-nimbang sesuatu. "Naila, kalau kamu benar-benar ingin pergi dari semua ini, aku bisa bantu. Bukan untuk lari, tapi untuk menemukan dirimu lagi." "Aku takut," jawabku lirih. "Aku juga," katanya pelan. "Tapi aku lebih takut melihat kamu menjalani hidup yang bukan milikmu." Hatiku remuk, indah, sakit, bahagia, semua bercampur jadi satu. Rumahku dipenuhi tamu, dekorasi sudah dipasang. Keluarga Davin akan datang besok. Semua orang sibuk membuat pesta yang tidak pernah kuminta. Aku masuk ke kamarku dan memandang cermin. Di sana, seorang perempuan dengan mata sembab menatap balik. Perempuan dewasa yang punya mimpi, tetapi tidak punya keberanian. Perempuan yang terus menunjukkan wajah yang tidak jujur. Teleponku berbunyi, pesan dari Raka. "Besok lamaranmu kan? Nay, kalau kamu butuh seseorang untuk berdiri di sisimu, aku di sini." Aku menggenggam ponsel itu erat-erat. Air mata jatuh. Aku sadar sesuatu malam itu. Jika aku tetap diam, maka aku sendiri yang mengizinkan hidupku dirampas. Hari itu datang lebih cepat dari yang kubayangkan. Kebaya putih yang kupakai terasa seperti penjara. Tamu berdatangan, musik anggun diputar, ayah tampak bangga. Ibuku mencoba tersenyum, meski matanya tampak memendam banyak hal. Davin datang dengan setelan abu-abu, tampak sempurna dan sopan seperti biasanya. Acara dimulai. Pembawa acara sudah berdiri. Keluarga berdiri di belakangku. Lalu, saat ayah hendak mengambil mikrofon, aku berdiri. Suara degup jantungku begitu keras hingga telingaku berdenging. "Ayah," suaraku pecah. Aku tidak bisa." Semua berhenti. Musik berhenti. Bisik-bisik terdengar. Ayah menatapku tajam. "Duduk, ini bukan waktunya." Aku menggeleng. "Ayah, aku tidak mencintai Davin. Aku tidak siap. Aku tidak ingin pernikahan ini." Air mata jatuh. Seluruh tubuhku gemetar. Yang mengejutkan adalah Davin berdiri. Dengan tenang, ia berkata, "Pak, izinkan dia memilih. Pernikahan tanpa keinginan adalah penjara untuk dua orang."
Ruangan hening. Aku menatap Davin. Ia tersenyum tipis, penuh pengertian, bukan marah. Aku menangis lebih keras. Seluruh tubuhku gemetar. Yang mengejutkan adalah Davin berdiri. Dengan tenang, ia berkata, "Pak, izinkan dia memilih. Pernikahan tanpa keinginan adalah penjara untuk 2 orang." Ruangan hening. Aku menatap Davin. Ia tersenyum tipis, penuh pengertian, bukan marah. Aku menangis lebih keras. Bla 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 bla. Ayah marah, kecewa, dan malu. Tamu-tamu berbisik. Beberapa menatapku sinis, beberapa iba. Aku tidak peduli. Untuk pertama kalinya, aku memilih diriku sendiri. Aku keluar rumah. Udara bebas menyambutku seperti pelukan. Teleponku berbunyi. "Raka, kamu keluar dari rumah?" "Iya, tunggu di depan, aku datang." Dan untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, aku tersenyum dengan tulus. Bla 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 bla. Raka tidak membawaku lari. Ia membawaku ke tempat yang tenang, ke rumah bibinya yang kosong, tempat ia sering membaca buku. Kami bicara lama, menangis, tertawa, mengulur napas panjang. "Aku takut masa depan," kataku. "Kalau kamu mau, kita jalan bareng," jawabnya. Bukan janji kosong, bukan paksaan, hanya dukungan. Di sana, aku menyadari satu hal. Cinta bukan tentang siapa yang paling sempurna. Cinta adalah tentang siapa yang membuatmu merasa utuh. Beberapa bulan kemudian, hubungan dengan orang tuaku membaik. Ayah butuh waktu, tapi ia akhirnya mengerti. Ibuku sering menangis dan memelukku setiap kali kami bertemu. Aku bekerja sebagai desainer freelance, pelan-pelan membangun mimpiku lagi. Hubunganku dengan Raka berkembang perlahan, tanpa tekanan, tanpa tuntutan. Hanya kami berdua yang sama-sama belajar menjadi dewasa. Davin, ia mengirim pesan terakhir. "Terima kasih telah jujur. Semoga kau menemukan kebahagiaanmu sendiri." Dan aku tahu, aku telah memilih dengan benar, karena kali ini hidupku adalah pilihanku sendiri. 3 bulan setelah aku membatalkan lamaran itu, hidupku jauh lebih tenang. Rumah kembali normal, meski masih terasa hawa dingin dari ayah sesekali. Aku tak menyalahkannya. Mungkin ia butuh waktu lebih lama untuk menerima bahwa anak perempuannya bukan lagi boneka yang bisa dikendalikan. Aku bekerja sebagai desainer interior freelance. Masih kecil-kecilan, tapi aku bahagia melakukannya. Di sela pekerjaan, aku masih sering bertemu Raka. Hubunganku dengannya berkembang pelan, tidak seperti pasangan lain yang meledak-ledak. Kami berjalan beriringan, hati-hati, seolah sama-sama takut menghancurkan sesuatu yang rapuh. Karena, meski aku bebas, bukan berarti lukaku sembuh begitu saja. Kadang aku terbangun dengan rasa bersalah, merasa meninggalkan beban besar kepada keluarga. Raka selalu sabar. Ia pernah berkata, "Luka bukan untuk disembunyikan, Nay, tapi untuk dipahami. Kamu tidak sendiri." Dan kata-kata itu lebih menyembuhkan daripada yang ia kira. Suatu sore, kami duduk di sebuah warung kopi kecil. Raka menatapku lama, dengan kerutan halus di dahinya. "Ada yang mau aku omongin," katanya. Aku mengangguk. "Apa?" Raka menarik nafas dalam. "Aku diterima kerja di Surabaya. Pekerjaan bagus, stabil, gajinya 3 kali lipat dari sekarang." Aku tersenyum, bangga. "Serius? Itu kabar bagus banget." Tapi ia menunduk. "Aku harus pindah." Aku terdiam. "Pindah? Berarti jauh dariku?" Aku tahu ini egois, tapi dadaku langsung terasa berat. "Kamu pergi?" tanyaku pelan. "Kalau aku ambil, iya." Sunyi, hanya ada suara mesin kopi di belakang kami. Ia menatapku penuh hati-hati. "Nay, aku butuh kejujuranmu. Aku sayang kamu, tapi aku juga harus bangun masa depanku." Air mataku menumpuk. Aku ingin ia tetap tinggal, tapi aku juga tidak ingin menjadi orang yang menghalanginya. "Ambil pekerjaannya," kataku akhirnya. "Kamu yakin?" Aku tersenyum pahit. Cinta yang benar tidak mengunci seseorang, tapi membuka jalan. Raka menggenggam tanganku, dan untuk pertama kalinya, aku menyadari bahwa masa depan kami tidak semudah dongeng. 2 minggu kemudian, Raka benar-benar pindah.
Hari itu hujan turun deras, seolah langit ikut menangis untukku. Kami berdiri di depan rumah bibinya, tempat yang dulu menjadi pengungsian emosiku. Naila, Raka menatapku, suaranya berat. Aku akan selalu kembali. Aku mengangguk. Janji, janji. Tapi kamu juga harus janji. Untuk apa? Raka menunduk, menyentuh keningku dengan jemarinya. Untuk tetap mengejar mimpimu, jangan berhenti hanya karena kamu menungguku. Aku memeluknya. Pelukan yang lama dan penuh pengertian. Lalu ia pergi, dan rumah kecil itu seperti kehilangan cahaya. Beberapa bulan berlalu, karirku mulai berkembang. Aku mendapat proyek dekorasi kafe kecil, kemudian sebuah apartemen studio. Namun di tengah pekerjaanku, aku bertemu seseorang yang mengganggu pikiranku. Namanya Raihan Dirga, klien baru, usia late 20s, dewasa, cerdas, dan terlalu ekspresif untuk membuatku nyaman. Ia bukan seperti Raka yang tenang. Raihan lebih spontan, lebih terbuka, lebih mudah jatuh hati. Suatu kali ia berkata padaku setelah brainstorming desain, "Kamu punya mata yang dalam, penuh cerita. Itu yang bikin aku tertarik sama caramu bekerja." Aku tersenyum kaku. "Saya profesional, Pak." Raihan aja, dan ya, saya juga tertarik secara profesional, tapi bukan hanya itu. Aku terdiam. Dadaku terasa kacau, bukan karena aku menyukainya, tapi karena aku takut. Takut dihianati oleh hatiku sendiri. Takut melukai Raka, takut kehilangan diriku lagi. Raihan semakin sering menunjukkan ketertarikannya. Tak pernah lewat batas, tapi cukup membuatku resah. Hingga suatu malam, Raka menelpon. "Kamu baik-baik aja, kok akhir-akhir ini suara kamu beda?" Aku ingin jujur, aku ingin cerita tentang Raihan, tapi aku ragu. "Capek aja," jawabku singkat. Aku tahu Raka tahu aku berbohong, tapi ia tidak memaksa. Suatu hari, tanpa kabar, seseorang mengetuk pintu rumahku. Saat ku buka, Raka berdiri di depan. Rambutnya sedikit lebih panjang, wajahnya lebih dewasa, tapi matanya tetap sama, hangat. "Nay," ia tersenyum kecil. "Aku pulang." Aku langsung memeluknya, lebih kuat dari sebelumnya. Ia mengusap punggungku lembut. "Ada yang berubah?" tanyanya pelan. Aku menahan napas. Inilah saatnya jujur. "Ada seseorang yang tertarik padaku," kataku lirih. Raka membeku, tapi ia tetap tenang. "Kamu tertarik balik?" "Tidak." Aku menggeleng cepat. "Hanya, aku takut kamu akan berpikir aku tidak setia." Ia menatapku lama, kemudian mendekapku. "Naila, cinta bukan tentang tidak digoda. Cinta adalah tentang tetap memilih orang yang sama setiap hari." Dadaku langsung terasa hangat, hancur, sembuh, semua dalam sekali detak. Raka menatapku sambil tersenyum. "Aku kembali bukan hanya untuk lihat kamu, tapi untuk membuat rencana masa depan." "Maksudnya?" "Aku ingin melamarmu, tapi bukan sekarang, ketika kamu sudah benar-benar siap. Dan ketika kamu yakin, aku bukan luka baru, tapi rumah." Air mataku langsung jatuh. Beberapa minggu setelah kepulangan Raka, Raihan datang dengan wajah kecewa. "Jadi kamu sudah ada yang punya," katanya lirih. "Ada, dan aku mencintainya." Raihan mengangguk. Beruntung sekali dia. Untuk pertama kalinya, aku merasa dewasa dalam memilih. Bukan karena Raka lebih baik, tapi karena aku akhirnya tahu apa yang membuatku bahagia. Hubunganku dengan Raka tidak langsung sempurna. Kami tetap bertengkar kecil. Aku tetap overthinking. Raka tetap terlalu sabar hingga membuatku kesal. Tapi kami memilih satu sama lain setiap hari. Dan itulah cinta dewasa. Suatu sore, Raka menggenggam tanganku, membawaku ke tepi danau tempat dulu kami bicara tentang ketakutan. "Kamu tahu," katanya sambil tersenyum, "waktu kamu berdiri di acara lamaran itu, kamu bukan cuma menyelamatkan dirimu. Lalu, kamu menyelamatkan kita." Aku tersenyum, menatap mata laki-laki yang dulu membangkitkan keberanianku. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar siap menghadapi masa depan. Bukan lagi sebagai perempuan yang terpaksa, tetapi sebagai perempuan yang memilih. Ini bukan akhir, ini awal dari hidup yang kupilih sendiri.
Angin pagi menyapu wajah Naila ketika ia membuka jendela studio foto. Sudah setahun berlalu sejak ia meninggalkan kehidupan lamanya. Namun luka dari masa itu masih melekat seperti bayangan yang terus mengikutinya. Raihan muncul di pintu studio sambil membawa 2 gelas kopi. "Pagi, Nay," ucapnya sambil tersenyum lembut. "Pagi," jawab Naila singkat, mencoba menyembunyikan gejolak yang sejak lama ia tahan. Sudah banyak orang melihat kedekatan mereka, namun Naila tidak pernah memberi jawaban. Setiap kali Raihan menatapnya dengan harapan, Naila merasa ada tembok besar yang tak bisa ditembus. Bukan karena ia tidak menyukai Raihan, tapi karena ia takut disakiti. Lagi, suatu sore setelah pemotretan, Raihan memberanikan diri berkata, "Nay, aku ingin bicara sesuatu yang sudah lama kupendam." Naila terpaku. Nada suara Raihan membuat jantungnya berdebar. "Aku sudah lama menyukaimu," ucap Raihan, pelan namun jelas. "Aku tidak ingin menggantikan masa lalumu. Aku hanya ingin menjadi masa depan yang lebih baik buat kamu, kalau kamu mau." Perasaan itu sukses membuat Naila gemetar. Ia ingin menjawab iya, karena bersama Raihan ia merasa aman. Tapi setiap kali ia ingin membuka diri, bayangan masa lalunya seperti meraih kembali tengkuknya, menahannya. "Aku belum siap," kata Naila akhirnya. Raihan menahan kecewa. "Aku mengerti, aku akan menunggu." Namun dari sorot matanya, Naila tahu ia terluka. Di malam itu, Naila menangis lama sekali. Ia sadar, kalau ia terus seperti ini, ia bukan hanya menyakiti dirinya, tapi juga seseorang yang tulus menyayanginya. Suatu hari, Naila menerima kabar bahwa ayahnya sakit keras. Ia pulang ke desa ditemani Raihan yang bersikeras mengantar, walau Naila sempat menolak. Di rumah, semua terasa canggung. Ibunya memeluknya erat, sementara tetangga memperhatikannya seperti menilai diam-diam. Kemudian, seseorang muncul dari balik pintu. Arga, lelaki yang dulu menjadi suaminya. Raut wajahnya pucat, rambutnya acak-acakan dan matanya sembat. "Naila." Naila kaku, dadanya berdebar tak karuan. "Aku cuma mau bilang maaf," kata Arga lirih. "Aku melakukan banyak kesalahan, terutama memaksa kamu masuk dalam hidupku." Ia menunduk. "Aku tidak minta kembali, aku cuma ingin kamu tahu kalau aku menyesal." Kata-kata itu seperti membuka luka lama yang telah hampir sembuh. Raihan yang berdiri di belakang Naila mengepalkan tangan. Namun ia tetap diam dan memberikan ruang. Naila hanya berkata pelan, "Maafmu aku terima, tapi hidupku tidak lagi di masa itu." Arga mengangguk pasrah. Namun sejak hari itu, benak Naila kembali kacau. Suatu hari, keadaan ayahnya membuat Naila harus tinggal di desa beberapa hari. Raihan tetap mendampinginya, bahkan tidur di rumah salah satu kerabat agar tidak menimbulkan gosip. Namun, malam demi malam, Naila justru merasa jarak dengan Raihan semakin jauh. Bukan karena ia tidak peduli, justru sebaliknya, karena ia mulai takut kehilangan. Suatu malam, mereka duduk berdua di teras, ditemani suara jangkrik. "Nay," ucap Raihan, "kalau kamu masih menyimpan perasaan takut karena masa lalu, kamu boleh cerita. Aku di sini bukan untuk menekan kamu." Nada itu lembut, dewasa, dan penuh pengertian. Entah mengapa, saat mendengarnya, Naila merasa emosinya runtuh. "Aku takut," bisiknya. "Aku takut semua ini hanya sementara. Aku takut suatu hari kamu bosan. Aku takut dipilih hanya karena kamu kasihan sama aku." Raihan mendekat, namun tidak menyentuhnya. Ia memberi Naila ruang untuk memilih. "Naila, kasihan bukan alasan seseorang bertahan setahun di sisimu. Aku bertahan karena aku benar-benar sayang." Naila menunduk. Air mata menetes tanpa bisa ia tahan. Namun sebelum ia sempat menjawab, sebuah suara memanggil dari dalam rumah. "Naila, ayarmu kambuh." Malam itu, pembicaraan mereka terputus. Dan sesuatu berubah sejak saat itu. Sesuatu yang membuat hati Naila semakin kacau. Ayah Naila akhirnya menghembuskan nafas terakhir 2 hari kemudian. Tangisannya pecah, seluruh tubuhnya bergetar. Raihan memeluknya, menahan dirinya agar tidak menangis juga. Namun yang mengejutkan, Arga pun ada di sana. Ia membantu mengurus pemakaman, menyiapkan kursi tamu, bahkan membawa air untuk keluarga.
Di saat-saat duka itu, Naila melihat Arga dalam sisi berbeda, lebih dewasa, lebih tenang, lebih manusiawi. Hal itu menambah keruwetan di hatinya. Ia tahu ia tidak mencintai Arga, tapi masa lalu itu tetap meninggalkan luka dan kenangan. Sementara Raihan, yang selama ini menemaninya di setiap langkah, tiba-tiba terlihat semakin menjauh. Bukan karena ia tidak peduli, tapi karena ia ingin memberi ruang saat Naila tampak ragu. Naila merasa kehilangan 2 kali, kehilangan ayahnya dan kehilangan kepastian hati Raihan. Setelah pemakaman selesai, Naila dan Raihan berjalan menyusuri jalan setapak menuju sawah. Matahari senja memantulkan warna keemasan, menciptakan suasana yang indah namun mengiris perasaan. "Nai," Raihan berhenti, suaranya berat. "Aku harus jujur, aku merasa kamu semakin jauh dariku." Naila terdiam. Ia ingin berkata tidak, tapi lidahnya keluh. "Aku tidak ingin menjadi beban," lanjut Raihan. "Aku tidak ingin kamu memilihku hanya karena aku ada saat kamu sedih." Kata-kata itu menyayat hati Naila. "Raihan, aku tidak ingin kamu pergi," ucap Naila pelan. "Tapi aku juga tidak tahu bagaimana menyembuhkan semuanya." Raihan menghela nafas panjang. "Aku bisa menunggu, Nai, tapi aku tidak bisa menunggu kalau kamu tidak pernah melangkah." Kata itu memukul lebih keras dari perkiraan Naila. Raihan menatapnya terakhir kali. "Kalau kamu siap, aku ada." Lalu ia berjalan pergi, meninggalkan Naila berdiri sendirian. Untuk pertama kalinya, Naila merasakan ketakutan terbesar yang ia hindari selama ini. Ketakutan kehilangan seseorang yang sebenarnya ia butuhkan. 2 minggu setelah kembali ke kota, Naila mencoba memperbaiki dirinya. Ia ikut kelas konseling, menata emosi, dan mulai berbicara tentang trauma yang selama ini ia pendam. Dalam sesi terapi itu, ia menyadari, ia tidak pernah benar-benar memberi kesempatan pada dirinya untuk bahagia. Suatu sore, setelah pulang kerja, ia menulis pesan. "Raihan, bolehkah kita bertemu?" Raihan membalas singkat, "Tentu, kapan saja." Mereka bertemu di taman kecil dekat studio. Kali ini, Naila yang lebih dulu berbicara. "Aku takut memulai, tapi aku lebih takut kehilangan seseorang yang membuatku merasa berharga." Raihan menatapnya lama. "Apa artinya itu, Nai?" Naila menghela nafas, panjang, dalam, dan penuh keberanian. "Artinya, kalau kamu masih mau, aku ingin mencoba, pelan-pelan, tapi aku ingin mencoba bersamamu." Untuk pertama kalinya dalam banyak bulan, Raihan tersenyum lega. Ia tidak memeluk Naila. Ia hanya meraih tangan Naila, perlahan, penuh kehati-hatian. Seperti seseorang yang tidak ingin menyakiti apapun yang rapuh. Dan untuk pertama kalinya, Naila tidak menarik tangannya. Hubungan mereka tidak langsung sempurna. Ada hari-hari ketika trauma lama muncul. Ada saat-saat ketika Naila ingin mundur. Namun, kali ini, ia tidak sendirian. Raihan ada di sana, bukan sebagai penyelamat, tapi sebagai seseorang yang berjalan di sisinya. Dan di antara semua bab yang menyakitkan, Naila akhirnya menyadari satu hal. Cinta yang dewasa bukan tentang siapa yang datang lebih dulu, tetapi siapa yang tetap tinggal saat luka sedang diperbaiki.